Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai usaha jasa profesi dan profesionalisme, yang mana ini merupakan bagian dari prakarya jenis rekayasa. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai perencanaan usaha jasa dan profesi, kemudian produk-produk jasa dan profesi. Oke. Dari definisi profesi itu sendiri, profesi merupakan salah satu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan atau keahlian tertentu. Jadi, tidak semua pekerjaan itu bisa dikatakan profesi ya. Seperti contohnya pekerjaan yang mencuci kendaraan atau tambal ban. Nah, itu bukan salah satu contoh profesi karena itu bisa dipelajari secara langsung tanpa melalui pendidikan khusus. Dan di dalam profesi kita juga akan dituntut mengenai keterampilan khusus. Nah, di sini kita akan belajar mengenai profesi yang menghasilkan produk jasa. Jadi profesi itu juga ada yang menghasilkan produk barang seperti industri, dan profesi produk jasa seperti contohnya adalah dokter, guru. Nah, itu salah satu profesi yang menghasilkan jasa. Salah satu contohnya adalah ini koki atau juru masak. Nah, koki atau juru masak ini merupakan salah satu contoh profesi yang menjual jasa, yaitu kemampuan mereka untuk mengolah makanan. Dan tentu saja di dalam profesi jasa juru masak atau chef, kalian juga harus memiliki keahlian khusus, sehingga keahlian itulah yang akan digunakan di dalam suatu usaha rumah makan atau restoran. Nah, jadi kata kunci dari profesi adalah salah satu keterampilan khusus yang akan dimiliki seseorang yang melalui suatu pendidikan atau perkuliahan seperti itu. Nah, seseorang yang melakoni atau melaksanakan profesi atau yang memiliki kepandaian khusus ini disebut sebagai profesional. Jadi, orangnya itu adalah profesional. Nah, kemudian mutu dan kualitas yang mencirikan suatu profesi seseorang disebut sebagai profesionalisme. Jadi, seseorang yang profesional harus memiliki mutu dan kualitas agar disebut dia sebagai seseorang yang profesionalisme. Nah, kemudian baik di dalam profesi yang menghasilkan jasa di bidang jasa ataupun di bidang barang, maka peluang usahanya juga sama baiknya. Nah, hanya saja untuk di dalam bidang jasa, dia menjual keahlian dan keterampilan. Jadi keahlian dan keterampilan kalian yang akan dijual. Sedangkan profesi yang menghasilkan produk barang, maka dia akan menjual sumber daya manusia dan sumber daya alam. Berikutnya contoh profesi jasa. Nah, ini sudah kalian cari tahu kemarin contoh-contoh profesi jasa, yaitu ada guru, ada chef, ojek online, dokter, pilot, translator, editor, arsitek, tukang servis atau maintenance, dan lain sebagainya. Intinya dia akan menjual jasa dan keahlian. Nah, tentu di dalam profesi itu harus punya kode etik ya. Jadi kode etik di dalam profesi ini merupakan acuan perilaku seseorang yang mengacu pada ciri khas aktivitas dari suatu profesi. Contohnya, ketika kalian melihat seorang yang berpakaian layaknya guru, maka kalian sudah bisa menyebut bahwa profesinya tentu sebagai guru, bukan sebagai dokter. Itu salah satu kode etik dari profesi, mulai dari cara berpakaian. Nah, kemudian sistem produksi usaha dan jasa profesi. Sekarang kita bahas sistem produksinya. Tentu kalau guru untuk memproduksi jasa profesinya, maka dia perlu yang namanya perangkat mengajar atau media pembelajaran, yaitu papan tulis. Nah, kalau sekarang lagi pandemi, berarti guru juga perlu sistem produksi seperti video pembelajaran seperti yang Ibu buat ini, kemudian media seperti Zoom, aplikasi Zoom itu juga salah satu sistem produksi usaha untuk menunjang dari profesi guru. Nah,
Nanti untuk tugas prakarya yang kedua, minggu lalu kalian sudah mencari contoh-contoh mengenai jasa profesi, definisinya, kemudian apa saja profesi yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang kita akan membuat mind map. Mind map ini yang isinya nanti adalah alur keahlian kalian dan akan tentu saja fokus pada satu profesi yang akan kalian minati. Contoh, misalkan keahlian ibu jadi membuat list keahlian yang ibu miliki. Ibu bisa berbicara di muka umum, jadi mungkin profesinya adalah guru, MC, dan ibu juga bisa menerjemahkan sedikit bahasa. Nah, mungkin keahlian ibu nanti bisa jadi translator. Kemudian ibu juga bisa mengedit video. Nah, mungkin ibu nanti bisa menjadi seorang editor, editing gitu. Dan ibu mungkin juga bisa melukis, mungkin ibu akan menjurus ke arsitek. Nah, setelah kalian melis keahlian-keahlian kalian pilih salah satu dari daftar ini. Misalnya, ibu condong ke profesi guru. Jadi, ibu buat mind map-nya. Nah, nanti diisi di dalam mind map-nya itu. Yang pertama, kalian tulis apa saja langkah-langkah untuk mencapai seorang guru. Misalnya, perlu kuliah dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Kuliah di jurusan apa? Karena ibu guru fisika, jadi ibu kuliah di S1 Pendidikan Fisika. Nah, kemudian di dalam mencapai profesi guru, maka perlu bahan ajar dan perangkat pembelajaran. Kemudian perlu juga menguasai materi ajar. Jadi tidak hanya mendapatkan gelar sarjana, tapi juga harus menguasai materi di dalam pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, mind map-nya isinya seperti ini. Jadi profesinya adalah guru, maka keahlian saya apa saja. Kemudian yang diperlukan untuk mencapai apa saja. Jadi seperti itu ya. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai menghitung harga jual usaha jasa profesi dengan hitungan yang sederhana. Nah, di sini dengan adanya hitungan harga jual untuk usaha jasa profesi, kita bisa menetapkan harga jual produk jasa kita. Nah, karena kita bicara mengenai produk jasa, maka penetapan harganya tidak sama dengan penetapan harga produk barang. Jadi kalau untuk produk jasa, kita perlu yang namanya biaya produksi ditambah biaya jasa. Biaya produksi ini terdiri dari alat dan bahan penunjang profesi, artinya modal. Nah, kemudian ada pembayaran untuk biaya jasa. Jadi kita menentukan tinggi rendah biaya jasa itu dari keahlian. Nah, semakin kalian profesional, maka tentu kalian akan dibayar semakin tinggi oleh suatu perusahaan. Seperti itu. Kemudian, kalau untuk menetapkan harga jual produk barang, maka yang diperlukan adalah biaya produksi ditambah presentase profit atau keuntungan yang akan diambil. Jadi berbeda ya, tidak ada biaya jasa atau biaya usaha yang dilakukan. Nah, kemudian contohnya usaha make up artist atau MUA. Nah, di dalam usaha make up artist ini tentu kalian pasti memerlukan yang namanya alat make up yang lengkap. Nah, ini salah satu contoh yang disebut sebagai biaya produksi, yaitu yang dikeluarkan untuk membeli peralatan yang akan menunjang jasa profesi kalian. Jadi harus punya alat make up yang lengkap. Nah, ini biayanya harus di luar dari biaya jasa yang akan diterima. Kemudian setelah menentukan biaya produksi, maka nanti bisa menentukan biaya jasa atau bayaran yang diberikan si pekerja tersebut. Nah, setelah menentukan harga, maka perlu ada evaluasi untuk usaha jasa dan profesi, yaitu terdiri dari kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen. Ini yang menjadi indikator untuk menaikkan atau menurunkan harga jual suatu usaha jasa profesi. Semakin bertambah pengalaman, maka semakin bisa menyelesaikan persoalan di dalam usaha jasa profesi.
Sehingga itu yang akan menjadi pertimbangan untuk menaikkan harga jasa. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan bergantung tingkat kepuasan konsumen juga. Misalnya, kalau konsumen tidak puas, maka sebagai produsen kita juga bisa menurunkan harga jual, tetapi tentu saja tidak menjatuhkan harga diri si penjual. Caranya gimana? Nah, membuat promosi suatu harga. Jadi kita bisa membuat potongan harga atau bonus, atau reward. Jadi ini salah satu untuk mensiasati dari penurunan dari harga jual jasa profesi. Nah, jadi kita tidak terlalu jatuh dengan nurunnya harga, maka kita buat suatu iklan atau promo, misalnya beli 3 gratis 1, seperti itu. Nah, tadi salah satu contohnya yaitu MUA atau makeup artist ini ya. Nah, jadi contoh perhitungan harga jualnya, misalnya bahan baku perlengkapan jasa ditambah biaya jasa. Jadi bahan bakunya tadi alat-alat makeup. Anggap saja sedikit saja, misalkan 150.000. Kemudian dibayar si perias tadi yaitu seharga 150.000 juga. Maka harga jual yang ditawarkan adalah 300.000. Jadi di sini harganya ini cukup untuk satu wajah yang akan dirias. Semakin banyak konsumen, maka dikalikan dengan harga jual yang akan dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Oke, ini sekilas materi mengenai usaha jasa profesi dan profesionalisme, kemudian bagaimana cara menentukan harga jual yang sederhana untuk usaha jasa dan profesi. Silahkan kalian kerjakan untuk pembuatan mind map